Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, faya ayyuhal hafidhun, faya ayyuhal hafidhun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Utsman bin Affan rahimahullah. Melalui hari Jumat yang mulia ini, khatib tidak bosan-bosannya berpesan untuk diri khatib pribadi khususnya, umumnya untuk jamaah sekalian. Mari bersama-sama kita kuatkan, kita tingkatkan, kita upgrade kualitas ketakwaan dari pribadi muslim masing-masing, karena pada hakikatnya ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan indikator orang tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sebagai manusia, manusia adalah hamba yang lemah, hamba yang lemah membutuhkan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seyogyanya, sudah semestinya dan sudah selazimnya untuk mengabdi, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna takwa, itu takwa. At-taqwa huwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa, maka itu menjadi salah satu indikator kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa, mengabdikan diri kepada Allah dalam perwujudannya, dalam hal sholat,
dalam perwujudannya kehidupan sehari-hari selalu terasa diawasi oleh Allah, maka ini akan menjadi kenang-kenangan terindah kita semuanya hidup di dunia dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kenang-kenangan kita yang terindah semasa hidup di dunia adalah kita pernah bersujud kepada Allah di buminya Allah ketika kita masih diberikan kehidupan di dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang takwa maka erat kaitannya dengan tentang nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu besar. Maka dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Allahumma hamna bil Qur'an. Allah berfirman, jika kamu menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, apa kata Allah? La tuhsuha, maka niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ketika kita berusaha menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak mampu untuk bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha benar dan Allah benar-benar pengampun dan Allah Maha penyayang. Ini sindiran keras bagi manusia ketika manusia yang mau hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghitung saya telah beribadah sekian, saya telah bersedekah sekian, maka dia dengan kalkulasi dirinya, dia kemudian berkata, oh sepertinya saya sudah pantas masuk surga Allah SWT. Ini kalau kemudian dengan menggunakan firman Allah tadi tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan nikmat begitu besar kepada kita, mulai dari bangun tidur. Allah memberikan nikmat mata kita masih bisa melihat dengan baik, masih bisa membedakan mana yang merah, mana yang kuning. Ini sebuah nikmat dan manusia banyak yang tidak menganggap itu adalah bagian daripada nikmat. Bangun tidur kita masih bisa, paru-paru kita berfungsi dengan normal, hidung kita masih bisa digunakan untuk bernapas. Itu adalah sebuah nikmat. Maka akan sangat kecil nilainya kalau kita menganggap nikmat Allah itu hanya sebuah materi. Sangat kecil nilainya kalau kita menghitung nikmat Allah hanya dari segi berapa uang yang kita dapat. Itu sangatlah kecil. Allah menyampaikan ketika menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Dan ini sindiran kepada umat manusia. Seberapa besar ibadah yang kita, seberapa khusyuk ibadah yang kita laksanakan, seberapa ikhlas sedekah yang kita berikan, seberapa istiqomah ibadah, amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan. Kemudian
di akhir kemudian berkata, saya sudah pantas masuk surga Allah SWT. Ini merupakan orang-orang yang terlalu pede. Tetapi jangan lupa bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Allah adalah Maha Penyayang. Seberapapun maksiat yang kita laksanakan, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, ketika dia mau bertobat, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya kembali, adanya penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan, maka insya Allah Allah akan menerima taubat kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Allah membuka 24 jam. Bahkan di setiap sepertiga malam terakhir, Allah akan membuka pintu maghfirah selebar-lebarnya. Siapa yang di sepertiga malam terakhir, umumnya orang adalah dia tertidur, kok dia untuk terbangun melaksanakan sholat, maka di situ Allah sedang menunggu orang-orang spesial pada malam hari. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita telah memasuki salah satu bulan yang mulia, adalah bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan awal tahun, hitungan awal tahun, awal bulan perbulanan dalam kalender Hijriah. Sangat berbeda jauh ketika dibandingkan dengan perhitungan kalender Masehi. Kalender Masehi dimulai dari bulan Januari, kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Aksinya pun sangat berbeda. Kalau kemudian kita melihat perayaan awal tahun Masehi, bulan Januari biasanya dirayakan dengan kegembiraan, dengan pesta-pesta yang menghambur-hamburkan harta, dengan pesta-pesta yang banyak pengorbanannya, dengan maksiat-maksiat yang justru akan menambah catatan dosa manusia. Sebaliknya, awal bulan Hijriah di bulan Muharram identik dengan bulan yang penuh dengan kasih sayang, identik dengan bulan banyak kebaikan-kebaikan yang mestinya kita laksanakan, banyak kebaikan-kebaikan yang mestinya kita tingkatkan di awal tahun. Karena dengan harapan kita berbuat baik di awal tahun, Allah memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan selanjutnya di bulan-bulan selanjutnya, hatta kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, maka orang yang melakukan kebaikan di bulan tersebut, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang melaksanakan, orang yang melakukan kemaksiatan pada bulan yang mulia, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita hidup di dunia tidak akan selalu. Kita hidup di dunia hanya sekedar mampir belaka. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik, wa abqa, dan akhirat adalah alam yang lebih kekal. Oleh itu maka melalui bulan Muharram ini, mari ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita, istri kita untuk bersama-sama melakukan kebaikan, bersama-sama memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan pada akhirnya yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
Siapa? Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka pada detik ini kita dikumpulkan oleh Allah. Pada detik ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama ibadah di tempat yang mulia ini. Mari bersama-sama berhitung, mulai dari bangun tidur sampai kita pada detik ini, seberapa kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain. Berapa banyak nilai manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Seberapa manfaat kehadiran kita di tengah-tengah orang lain. Karena yang terbaik adalah orang-orang yang paling bermanfaat di antara makhluk dan manusia yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya, jemaah sekalian, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita rencanakan, itu kuncinya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada detik ini kita diberikan takdir oleh Allah berada di tempat yang mulia. Ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena kesehatan kita, bukan karena semata-mata karena kekuatan kita. Karena banyak orang yang lebih sehat daripada kita, tetapi belum Allah takdirkan berada di tempat yang mulia ini. Banyak orang-orang yang lebih kuat daripada kita, tetapi belum Allah tuntun menuju tempat yang mulia ini. Tetapi kita berada di tempat ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil 'alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.